Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas terkait jual beli. Namun tema kali ini setelah jual beli adalah masalah riba. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Faslun ayhadya faslun, ini adalah sebuah fasal. Ini adalah sebuah fasal fi riba di dalam pembahasan riba. Gimana membaca riba? Bi alifin maksuratin, dengan alif di maksurah, dipendekkan. Riba. Wa riba lugotan. Adapun riba secara bahasa ziyadah. Jadi riba secara bahasa adalah ziyadah. Wa syar'an, dan secara syara' muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamasuli. Adapun riba secara syara adalah muqabalatu iwadin, tukar menukar ganti. Tukar menukar ganti atau barang bi akhara, dengan yang lain. Tukar menukar ganti dengan yang lain, majhulit tamasuli, yang tidak diketahui kesamaannya. Bimi'yari syar'i, di dalam ukuran syara', di dalam ukuran agama. Halatal aqdi, ketika akad. Au ma'a ta'khiri fil iwadaini, atau bersamaan dengan mengakhirkan fi iwadaini, maksudnya adalah di dalam tukar menukar. Au ahadihima, atau salah satu keduanya. Jadi riba secara syara adalah tukar menukar barang, tukar menukar ganti barang, atau tukar menukar ganti dengan yang lain yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syara pada waktu akad. Misalkan barang yang satu dengan barang yang satu. Nah, ini tidak sama. Yang satu ini ada yang lebih sedikit, atau yang satunya lagi lebih sedikit atau kurang sedikit. Maka ini tidak boleh. Jadi tukar menukar barang tersebut, nanti barangnya kita jelaskan. Tukar menukar barang tersebut harus sama. Harus sama beratnya dan ukurannya harus sama. Tidak boleh ada yang lebih salah satunya. Jika ada yang lebih, maka ini tidak boleh. Hukumnya riba. Au ma' ta'khiri fil iwadaini, atau bersamaan atau beserta mengakhirkan fil iwadaini, dalam dua barang yang ditukar. Artinya apa? Tukar menukar barang sudah sama, hanya saja barang yang akan ditukar itu diakhirkan. Artinya ditunda, besok dikasihkannya. Maka ini pun tidak boleh. Atau salah satunya, keduanya, misalkan ada seseorang, si A dan si B, berjanjian mau tukar menukar barang, jual beli dengan barang. Maka tatkala sama rata, dia mengakhirkan salah satunya atau keduanya mengakhirkan pada barang yang dikasih tersebut, ditunda, maksudnya ditunda, dikasihnya besok saja. Maka ini juga tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi poinnya adalah, keterangan di atas adalah riba secara syara adalah tukar menukar ganti dengan yang lain yang tidak diketahui kesamaannya, artinya beda. Yang satu lebih ukurannya lebih daripada yang lainnya. Di dalam ukuran syara tentunya pada waktu akad, atau ukurannya sudah sama namun barangnya diakhirkan pada waktu dua barang yang ditukar. Misalkan saya mau tukar emas dengan emas, namun emas saya ketinggalan di rumah. Nah, itu kan diakhirkan. Maka ini tidak boleh. Wa riba, dan adapun riba haramun adalah haram. Wa innama yakunu fi dzahabi wal fiddati, sungguh hanya saja yakunu terjadi apa riba fi dzahabi, di dalam emas dan perak, wa fil mat'umati, dan di dalam makanan. Riba adalah haram dan hanya terjadi pada barang-barang tertentu, yakni apa saja barangnya? Emas, zahab, wal fiddah, dan perak, wal mat'umat, dan makanan. Jadi selain ini tidak akan terjadi riba. Riba terjadi pada barang ini saja.
Wahia adapun mat'umat maksudnya makanan ma perkara yuksodu yang dimaksudkan apa ma goliban pada umumnya litukmi apa namanya untuk makanan untuk dimakan iktiyatan untuk menguatkan atau bisa juga makanan pokok iktiyatan au tafakuhan atau juga buah-buahan au tadawiyan atau obat-obatan. Jadi bisa juga makanan pokok makanan apa namanya buah-buahan atau obat-obatan atau makanan bumbu-bumbuan, bumbu dapur, garam dengan garam, gula dengan gula dan sebagainya. Maka ini tidak boleh. Artinya makanan-makanan seperti ini apalagi makanan pokok itu masuk jenis barang ribawi. Nah, kemudian wala yajri dan tidak berlaku riba apa riba fi ghairi dzalik di selain demikian. Jadi selain ketiga ini riba tidak akan terjadi. Misalkan kendaraan atau barang-barang ATK, barang-barang komputer, tidak terjadi pada itu semua. Wala yajuzu dan tidak boleh bai'uz zahabi bizahabi apa menjual emas dengan emas. Walal fiddati dan tidak juga perak kadzalik seperti emas bil fiddati perak dengan perak. Tidak boleh menjual emas dengan emas dan perak dengan perak. Madrubaini adalah yang dicetak karena yang ada keduanya emas dan perak au ghairu madrubaini atau tidak dicetak. Baik itu dicetak maupun tidak artinya dicetak dalam bentuk koin uang. Nah, uang emas. Baik itu telah dicetak ataupun tidak, maka tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, illa mutamasilan kecuali sama rata. Kecuali sama rata. Jadi artinya saling menyamai, ukurannya tidak beda dua-duanya. Ai mislan bimislin maksudnya adalah sama rata. Mislan bimislin juga sama rata artinya. Nah, kemudian fala yasihu tidak sah bai'u syai'in apa menjual sesuatu min dalika dari demikian mutafadilan hal dalam keadaan saling melebihkan. Nah, tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau makanan dengan makanan yang sejenis. Nah, mutafadilan hal dalam keadaan saling melebihkan, nggak boleh. Saya tukar dengan emas si A, emas saya 1 gram, emas si B 1,5 gram, maka ini nggak boleh saling melebihkan. Maka ketika tukar jual beli emas dengan emas atau tukar menukar barang emas dengan emas, perak dengan perak, maka harus sama ukurannya dan jenisnya, ukurannya dan gramnya dan sebagainya. Begitu juga makanan, beras dengan beras 1 liter ditukar beras dengan 1 liter harus sama, tidak boleh ada yang beda. Misalkan beras saya rojo lele, beras si fulan beras yang bagus atau beras yang lebih buruk, maka sama-sama beras, maka harus sama timbangannya, nggak boleh ada yang beda. Wa qauluhu dan perkataan musonib nakdan kontan ay halan yadan biadin. Halan yadan biadin ini maksudnya adalah kontan, saling menerima. Nah, jadi nggak boleh selain dia harus sama ukurannya, namun harus kontan. Jadi ada 2 syarat. Selain harus sama ukurannya dan ia harus kontan. Misal sudah sama ukurannya, hanya yang satu lagi ngasihnya besok, maka ini tidak boleh, haram. Nah, falau bi'a seandainya dijual syai'un apa sesuatu min jalika dari demikian muajjalan, maksudnya muajjalan dalam waktu tempo. Hal dalam keadaan tempo lam yasiha maka tidak sah baik. Jadi nggak boleh juga ditempokan, harus pas pada waktu itu kontan, nggak boleh ditempokan atau bayarnya besok, itu tidak boleh. Wala yasihu dan tidak sah bai'uma menjual barang ibta'ahu yang telah membeli pada ma asyahsu siapa seseorang hatta yakbidahu sampai menerima ianya seseorang pada barang. Tidak boleh orang menjual barang, tidak boleh seseorang menjual barang yang ia telah beli dan ia belum menerimanya. Sama saja ia menjual sawaun
adalah sama saja ba'ahu menjualnya syahas hu pada emak lil ba'i bagi penjual au li ghairihi atau selainnya penjual. Sama saja ia menjual lagi kepada penjual dan atau selain penjual. Jadi intinya tidak boleh ia menjual barang, ia menjual sesuatu yang telah ia beli dan ia belum menerimanya. Itu tidak boleh. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan, dan tidak boleh juga menjual daging bil hayawan dengan hewan. Ya, kita menjual daging kambing dengan hewan, tukar menukar daging dengan hewannya. Hewannya fur satu, tidak boleh. Sawaun adalah sama saja karena yang ada apa daging min jinsihi dari jenisnya hewan, kabai'i lahmin seperti menjualnya daging, kabai lahmi syatin seperti menjualnya daging kambing bisyatin dengan satu ekor kambing. Jadi nggak boleh kita menjual daging dengan ditukar daging dengan binatangnya. Saya bawa daging kambing, saya mau tukar dengan kambing, itu nggak boleh. Au min ghairi jinsihi, atau dari selainnya jenisnya daging. Lakin min makulin, tetapi dari hewan yang dimakan, maksudnya halal dimakan. Kabai'i lahmi baqaratin seperti menjualnya daging sapi bisyatin dengan kambing. Nah, nggak boleh juga walaupun lain jenis. Misalkan saya punya daging sapi, si fulan punya satu ekor kambing, kita tukar, kita jual beli pakai itu, nggak boleh. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ul zahabi. Wa yajuzu maksudnya adalah boleh. Bai'ul zahabi, apa menjual emas bil fiddati dengan perak. Boleh kita menjual atau tukar menukar emas dengan perak mutafadilan hal dalam keadaan saling melebihkan. Lakin nakdan, tetapi nakdan kontan, ay halan maksudnya adalah seketika kontan, makbudon yang saling menerima, qoblat tafaruki sebelum berpisah. Boleh menjual emas dengan perak saling melebihkan, artinya ada lebihnya, tentu tidak sama emas dan perak. Nah, jadi gitu. Jadi saling melebihkan di antara emas dan perak boleh. Tetapi syarat yang ini harus kita ketahui bahwa harus kontan. Tidak boleh bayarnya besok atau muajalan tempo. Enggak boleh. Harus kontan. Nah, harus diterima pada saat itu juga. Nah, tukar menukarnya dan kontan sebelum dia berpisah. Wakadzalik, dan seperti itu juga al-mat'umatu, adapun makanan. Begitu juga makanan apapun yang sejenis, la yajuzu, tidak boleh bai'ul jinsi, menjualnya jenis, minha dari makanan, bimislihi dengan semisalnya jenis, illa mutamasilan nakdan, kecuali sama rata nakdan dan kontan. Ay halan maksudnya adalah kontan, makbudon yang diterima qoblat tafaruki sebelum berpisah. Begitu juga terhadap makanan. Tidak boleh kita membeli jenis dari makanan tersebut dengan semisalnya jenis, artinya beras sama beras, tidak boleh kecuali sama rata, illa mutamasilan nakdan, kecuali sama rata nakdan dan kontan. Saya punya beras yang bagus, si fulan punya beras yang jelek, sama-sama beras, maka nggak boleh saling melebihkan. Mentang-mentang berasnya jelek ditambah 1,5 liter, saya punya 1 liter, nggak boleh, harus sama-sama 1 liter. Lantas gimana caranya biar halal? Maka kita beli dulu beras yang bagus, atau salah satunya kita beli beras yang jelek, kita beli, setelah uangnya kita dapat, kita juga membeli punya dia beras yang bagus. Jadi gitu, beli dulu, bukan langsung ditukar. Dan syarat yang kedua adalah nakdan, harus kontan. Tidak boleh bayarnya besok-besok, atau beras yang satunya karena dia lupa saking teman, jadi percaya, maka ini tidak boleh. Harus akadnya besok, akadnya dibatalkan harus besok. Nah, misalkan si fulan teman akrab, aturan sama-sama bawa beras, lantas beras si A lupa dia membawanya, beras si B dibawa. Kemudian kata si B, udah nggak apa-apa besok aja diambil, nih beras saya kamu bawa. Nah ini nggak boleh. Maka si B juga berasnya harus dibawa lagi, akad ulang besok. Nah, jadi kembali besok sama-sama bawa beras.
Kemudian wa yajuzu dan boleh bai'ul jinsi menjualnya sesuatu jenis minha dari makanan bi ghairihi dengan selainnya jenis mutafadilan hal dalam keadaan melebihkan lakin nakdan tetapi nakdan harus kontan. Boleh kita menjual jenis dari makanan tersebut dengan jenis yang lain dalam hal melebihkan, sama-sama melebihkan. Misalkan beras ditukar sama garam, ya tentunya ya garam lebih murah, maka garam ini harus lebih banyak atau dilebihkan ditambahkan dengan apa. Nah, tapi syarat yang ini harus kita ketahui bahwa harus kontan. Harus kontan, tidak boleh bayarnya besok. Harus barang sama barangnya ada. Ayhalan maksudnya kontan, makbudon yang diterima. Qoblat tafaruki sebelum berpisah. Nah, di sini. Kemudian walau tafarraqa seandainya berpisah al mutabayyani siapa orang jual yang jual beli yang melakukan akad jual beli qabla qabdi kullihi sebelum memegang atau menerima semuanya batola maka batal apa jual belinya. Seandainya ada orang jual beli, si pembeli A namanya, si penjual B namanya, dia bertemu. Nah, kemudian dia berpisah sebelum barangnya diterima, sebelum barangnya digenggam semuanya, maka batal transaksinya, harus besok lagi. Au ba'di qabdi ba'dihi atau sebagian genggaman atau sebagian menerima setelah sebagian menerimanya. Maksudnya jadi dia hanya menerima sebagiannya masih di rumah. Artinya beras misalkan saling tukar menukar 2 liter sama 2 liter. Baru ngasih seliternya masih di rumah. Nah, ini fafihi kaulan. Maka di dalam bai itu kaulan ada dua pendapat. Tafriqis safkah. Maksudnya adalah 2 pendapat dalam pemisah satu akad. Jadi ada 2 pendapat dalam hal ini. Ketika transaksi barangnya separuh dibawa, separuh di rumah, artinya yang pertama pendapatnya adalah jual belinya tidak sah. Namun yang kedua adalah jual belinya sah, hanya yang dibawa saja. Nah, namun hal ini kita jauhi agar lebih hati-hati. Ketika kita jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan perak yang sejenis, maka kita kontan dan kita jangan saling melebihkan, harus sama. Gimana caranya biar enggak riba? Maka kita beli dulu. Akadnya beda. Kita beli, setelah kita menerima uang, maka kita beli barang yang kita inginkan. Artinya bagaimana? Ketika kita mau emas si fulan mau emas saya, maka enggak boleh tukar menukar, saat satu sama lain saling lebih. Maka gimana caranya? Saya membeli dulu emas si fulan. Nah, setelah saya membeli, maka si fulan juga membeli emas saya. Kan si fulan udah nerima uang, maka dia juga membeli emas saya gitu. Kemudian wala yajuzu dan tidak boleh bai'ul gorori jual menjualnya yang tidak jelas. Menjual sesuatu yang tidak jelas, goror. Enggak boleh menjual sesuatu yang tidak jelas. Kabai abdin sebagaimana menjualnya budak min abidihi dari budak-budaknya orang. Jadi menjual budak, saya menjual budak yang mana? Ya budak mana aja yang nggak boleh. Au toiri atau burung fil hawai di udara. Ya, saya mau menjual burungnya mana? No, di udara. Misalkan seperti itu. Saya menjual kambingnya di mana? No, di karung. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh menjual sesuatu yang tidak jelas. Itu saja tentang riba, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.